Uhayyukum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan nama Allah Khaliqul Alam, alhamdulillah pagi ini terpatri dalam hati Bani Adam. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahkota dunia, junjungan alam, syafaatnya kita nantikan siang dan malam. Bapak-bapak apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah. Bapak dompet sehat? Alhamdulillah. Merah galau Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Insya Allah pagi ini saya doakan, kita berdoa minta sama Allah yang kurang sehat Allah sehatkan, amin. Ya, yang mau duit banyak, moga duitnya banyak, amin. Halal barokah, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah panggil kami galau-galau haji ya Allah. Ya, tahun depan haji ya Allah, labbaik Allahumma umratan ya Allah, panggil kami umroh ya Allah, amin ya rabbal. Moga ibu-ibu cepat dipanggil Allah. Ngapa pula diamin ke? Ya kan aku bilang bapak-bapak dalam hati amin ya Allah ya. Cepat selesai Pak. Cepat dipanggil Allah haji dan umroh. Yang punya hutang lunas ya Allah ya. Jauhkan kami dari riba online, pinjaman online, judi online ya, narkoba, LGBT, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Hakim, segenap pengurus. Ini kopi lah datang, alhamdulillah. Bandrek. Memang bandrek ya kan. Emang luar biasa ini Masjid Al-Hakim ini ya. Bapak Ibu sekalian ya, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat ya. Banyak sahabat saya yang di 1445 Hijriah ini ladak katik lagi. Salah satunya ya, Habib Mahdi. Nah, ini kawan saya tahun kemarin Ramadan masih sama-sama, tahun kemarin Ramadan sama-sama ya, jam somat. Ramadan ini tidak ketemu lagi. Ada lagi teman saya namanya ya Dr. Nardi. Kalau ibu-ibu pernah ke Ipil Kursi Patah Pak ya, Masjid Kursi Patah. Nah ini yang mendesain, yang menggambar ya, arsiteknya Dr. Nardi. Istrinya Wong Linggau, sakit bulan kemarin meninggal. Ya, semoga sekali lagi kita berdoa ya, karena musibah yang paling besar itu bukan enggak. Musibah yang paling besar bukan hilang motor. Ya, ibu, musibah yang paling besar bukan hilang suami, enggak. Begitu juga sebaliknya. Musibah yang paling besar itu adalah kematian. Mati itu adalah musibah yang sangat paling besar. Maka kata Nabi Muhammad, wa inna minas sa'adah, dan orang yang paling berbahagia pagi ini adalah orang ayatulal umroh. Allah panjangkan umurnya semua, amin ya rabbal. Buat apa Pak Ustadz umur ini panjang-panjang? Buat ibadah ya. Salat subuh, salat fajar, salat sunnah-sunnah yang lain, majelis ilmu. Sekali majelis ilmu ini lebih baik daripada 1000 salat sunnah. Ini lebih baik daripada 70 tahun kita beribadah.
Oh, ditambah lagi ada bandrek ini. Alhamdulillah ya Allah. Ini menggoda bandrek ini ya. Ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita minta panjang umur ya, untuk apa? Untuk ibadah. Ibu sekalian, bapak sekalian. Ini bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini Nabi Ibrahim selalu mengajarkan kita. Apa kata Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat? Rabbi habli minas solihin. Tadi saya baca ya ketika doa, saya baca ketika sujud. Ya, alhamdulillah ibu, saya 3 tahun ini saya dawamkan ketika sujud. Terakhir saya tambahkan doa setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, saya tambahkan doa Rabbi habli minas solihin. Ya. Kalau saya kurang yakin, kalau saya kurang ini, mau yakin lagi, tambah yakin, ya Allah, njuk aku, njuk jamaah Masjid Al-Hakim, anak keturunan yang soleh solehah. Amin ya Rabbal. Kalau dia jadi presiden yang soleh. Kalau dia jadi gubernur yang soleh. Kalau dia jadi dokter yang soleh. Jadi polisi yang soleh. Jadi poluan soleha ya. Ada poluan yang enggak soleha? Ada. Mana Pak Ustadz yang bakar suami? Wah, Pak Ustadz ini bisa aja ya. Kalau jadi konsultan yang soleh. Ada konsultan yang tidak soleh, ada. Barusan dia buat uang palsu 22 miliar. Kalau dia jadi kontraktor, penambang yang soleh. Ada penambang yang tidak soleh? Ada. Ya, yang korupsi berapa ratus triliun itu? Ya, kurang lebih. Insya Allah pagi ini di masjid ini, di subuh ini, kita bukan cuman majelis, kita bukan cuman minum-minum makan. Tak, kita minta sama Allah. Insya Allah galau-galau dinjuk keturunan yang soleh soleha. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ya. Saya spesialisasinya fikih muamalah. Ya. S1 syariah, S2 ekonomi syariah, S3 saya ekonomi syariah. Pagi ini saya ingin cerita saja. Cerita bagaimana Islam ini agama yang paripurna. Ya. Saya tim ahli moderasi beragama, Kanwil Sumsel, Pak, Bu. Saya ya di Sumsel kalau ada acara moderasi beragama, ini 5 agama. Di Sumsel ini ada 5 agama. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Konghucu nggak ada. Kalau orang-orang Cina, orang-orang Chinese, mereka masuk agama Buddha. Nah, di depan mereka saya tanya, di depan mereka Pak, saya tanya, Bapak, di agama Protestan ada nggak fikih muamalah? Fikih yang mengatur tentang harta, tentang duit, nggak ada. Katolik nggak ada. Hindu nggak ada, Buddha juga nggak ada. Yang satu-satunya agama yang mengatur tentang harta, tentang duit, ya, itu hanyalah Islam. Ya, jadi kita pagi ini berbangga, ya Allah, hebat Islam. Kalau kita timbang-timbang nih Pak, kalau kita timbang-timbang, kita ini lebih berat, lebih banyak bertransaksi, berinteraksi dengan harta. Ya, bangun tidur. Ngapain kita bangun tidur? Kalau saya, lihat HP. Ini harta bukan? Harta. Ibu-ibu bangun tidur jingok kompor. Nah, harta. Bapak-bapak mau lihat ya live Mekah TV, harta. Ibu-ibu lihat rekening. Berapa rekening pagi ini? Nah, harta. Ya, bapak-bapak lihat mobil, motor, harta. Ya, jadi kita ini banyak berinteraksi dengan harta. Mandi pakai handuk, ini pakai baju bagus semua, ya. Kemudian pakai mukena cantik semua. Balik dari sini nak beli nasi uduk, ibu-ibu nak ke pasar nak belanja, benar tak Bu? Pakai duit enggak? Apa pakai ini? Pakai senyum saja? Tidak bisa Pak. Anak sekolah pakai harta Pak.
pakai harta. Anak kuliah, anak nak akikah, marhabah, nak nikah, pakai duit, Pak. The Sultan itu teman saya yang punya The Sultan, Pak. Gedung The Sultan. Saya tanya berapa ini, Kak? Sekali sewa di sini tergantung paket. Paket paling murah 150 juta. Paket paling mahal bisa 250 juta kayaknya. Pakai duit enggak? Duit. Ya. Beli kuota pakai duit enggak? Pakai duit. Wifi Pak Ustadz gratis di rumah. Iya, bayar tiap bulan. Ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita ini banyak, Pak, berinteraksi dengan harta, banyak. Bandrek. Wah, pakai duit enggak bandrek? Pakailah, ya. Metik di kebun Pak Ustadz, ngambil di kebun. Iya. Ya, kalau sikok dua, ya hadiah, boleh gratis. Tapi kalau lah banyak, beli. Ini pakai harta. Alpha One. Ya. Kurban. Kemarin kurban. 8 ekor sapi, ya. Benar ya? Ya. 8 ekor sapi. Itu sapi ngambil di daerah mana itu, Pak? Yang sapinya berkeliaran itu? Ya. Di rambutan apa di mana itu? Di Layo. Yo. Atau kita beli. Bu, sapi beli apa ngambil aja? Boleh ngambil. Apa kau ngambil sapi? Tidak ngambil. Aku tidak maling sapi. Aku cuma narik talinya, baik. Sapinya melok. Iya, sapinya yang melok. Aku ngambil talinya, baik. Tidak boleh. Ini sapi mulai dari 17 juta, ada yang 15 juta, ada yang 1 miliar, ada. Pakai harta, kambing pakai harta, ayam pakai duit. Ya, dari kecil sampai dewasa kita berinteraksi dengan harta. Muda sampai tua, hidup baru lahir sampai nak mati meninggal kita berinteraksi dengan harta. Oleh karena itu, Bapak, di dalam Islam, Ibu, ada 2 fikih. Yang pertama fikih ibadah. Ya, fikih ibadah ini sudah selesai semua, Bapak. Dari kita kecil diajarin sholat dari kayak gini nih, ya, diajarin sholat, diajak sholat subuh. Nah, Dek, Kak, ayo nanti kalau kau sholat, takbir, angkat tangan. Iya, Mak, takbir. Diajarin lagi, nanti kau ruku, nanti kau sujud, nanti kau baca Fatihah. Habis dia bisa baca Fatihah, diajarin lagi, nanti kau baca takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Nanti diajarin lagi doa-doa, nanti kau salam, ya. Salat subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya diajarin, dan ini namanya fikih ibadah. Ya, nawaitu sauma ghadi, nanti kau puasa ya, Mak, setengah hari dulu latihan, nanti sampai sore puasa Ramadan. Ini fikih ibadah, selesai sudah, Pak. Ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Inilah fikih ibadah. Ya, salat sunnah, haji, umroh, ya, akikah, marhabah, fikih ibadah, dan ini sudah hafal luar kepala sama kita. Ya. Wudu, bagaimana mandi, bagaimana buang hadas kecil, hadas besar, hadas sedang. Ini fikih ibadah, Ibu. Nah, ada satu lagi yang kedua, namanya fikih muamalah. Fikih muamalah ini kita orang muslim harus ikut aturan Islam. Kalau ingin selamat, Pak Ustadz, aku tidak galak melok aturan Islam, aku tidak galak melok fikih muamalah. Ini duit aku. Aku begawe dari pagi sampai sore. Aku begawe dari muda sampai pensiun. Ini duit. Nian aku nian Pak Ustaz nyarinya. Aku dah galak diatur-atur sama Islam. Ya. Nah, boleh saja silahkan kata Allah. Tapi ingat apa kata Allah? Inna ilaina iyabahum. Ya, ini galo-galo jamaah hakim ini pasti balik sama Allah. Summa inna alaina hisabahum. Ya. Akan dihisab satu-satu nanti. Kau dapat duit dari mana? Ya. Dan kemana uang kau belanjakan? Bapak Ibu sekalian, orang Arab. Nah, ini orang Arab. Ya, bukan orang pelaju, bukan orang Arab. Sebelum Islam datang, orang Arab ini punya kebiasaan buruk, punya kebiasaan baik, bagus. Kebiasaan buruknya mereka ini orangnya mabuk-mabuk, ya,
zina. Kemudian kebiasaan orang Arab ini bebalah, berkelahi, membunuh. Kebiasaan buruk yang lainnya kalau punya anak betina Pak, ini aib. Mohon maaf ya, ini dulu orang Arab ya. Jadi anaknya dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kebiasaan orang Arab nih minjemi bini. Nah, jadi kalau ada kawan sanjo, nah ajalah. Nak semalam, 2 malam, beklah dulu ya. Ini kebiasaan buruk. Tapi kebiasaan baiknya orang Arab sebelum Islam ada. Salah satu orang Arab nih ikram duyuf. Kalau dia tamu akan ya dimuliakan sama kayak kita hari ini. Ini tamu-tamu Allah di Masjid Al-Hakim dimuliakan, dikasih baju putih, dikasih banre, dengar lagi laksan. Ada laksan burgo kaji ya. Alhamdulillah. Dimuliakan. Ya, menlebih bungkusi gitu kan. Ya, mana ibu-ibu belum dapat tanya sama panitia. Kalau panitianya lewat, Bu, ini kebiasaan orang Arab memuliakan tamu. Jadi disuguhi segala makanan, bahkan dalam riwayat mereka ini dalam keadaan miskin, tanggal tua, bulan tua, ya, dak kate job, dak kate duit, tapi ketika ada tamu mereka tahan pinjam, ya, dimuliakan. Nah, ini ada 2 minuman. Nah, setelah mereka makan minum, balik ke kebiasaan buruk mereka, yaitu apa? Dak lengkap kalau bandrek sama banyu putih. Biar kita happy, biar kita senang, nah, kita minum dulu. Tambah satu lagi minuman, namanya khamr. Nah, khamr ini memang bikin agak puyeng-puyeng dikit Bu. Uji wong Bu ya. Kalau aku belum pernah ya. Semoga belum pernah galah. Ya, agak happy. Kalau minum itu bawa badan tuh hangat. Ya, merasa senang bawaannya, pikiran agak-agak melayang-layang dikit. Ditambah lagi orang Arab ini punya kebiasaan buruk lagi apa? Maisir. Maisir itu yuk kita main dulu, ya. Kalau kita di sini main song, Pak ya. Main gaplek. Main apa lagi, Pak? Main catur. Main apa lagi, Pak? Domino, ya. Nah, cuman awal-awal mereka nih untuk happy saja Pak, ya, untuk mengakrabkan diri, untuk bersenang-senang, untuk bahagia. Tapi lama-lama, tidak seru nih, cuman main-main ini beh, ya. Yuk kita taruhan, yuk kita undi-undian, taruh pasang duit. Maka dari itu ulama bilang al-maisir huwa la'bun. Maisir itu la'bun, permainan. Maisir ini ada 2, yang satu lahun, yang satu kimar. Lahun itu permainan saja tanpa uang. Kalau kimar permainan disertai uang. Yang dimaksud Allah, maka turunlah surat Al-Baqarah 219 kalau enggak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Islam datang, Pak. Karena orang Arab punya kebiasaan kalau mereka kumpul-kumpul, makan-makan, minum khamar, main maisir. Islam datang, Nabi Muhammad diutus. Lantas mereka bertanya-tanya, ini kira-kira boleh enggak sih? Ya. Kalau kami lagi kumpul, minum khamar sama main maisir. Nanya-nian Pak sama Nabi Muhammad. Akhirnya turunlah ayat Al-Baqarah. Wa yas'alunaka. Mereka tanya-tanya. Mereka tuh kepo. Mana hukumnya minum khamar, main maisir tadi? Ya, kul fihima ismun kabir kata Allah. Katakan di dalam khamar dan maisir tersebut dosa besar. Walaupun ada manfaatnya, ya. Ada, tapi kata Allah bilang di situ ada dosa besar. Lantas Al-Baqarah ditimpo Pak dengan surat Al-Maidah 90 kalau nggak salah, apa 91. Apa kata Allah? Allah pertegas lagi, ya. Allah pertegas lagi. Kalau tadi Allah cuma bilang ini ada manfaat tapi dosanya besar. Tapi ketika di ayat Al-Maidah Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, sama Pak. Panggilannya sama dengan orang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini Allah panggil sama Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Ketahuilah bahwasanya khamr wal maisir. Maisir tadi judi,
ya, wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan. Ini gawenya syaitan. Fajtanibuh, ini fi'il amr. Kalaulah pakai fi'il amr, ya, kata Allah, hindari. Itu cuman satu-satunya kalau mau selamat dunia Bapak Ibu sekalian, ini zaman Arab waktu itu sudah ada. Ini sudah 1445 tahun. Jauh, Bu. Sekarang 2024. Bukan Ustadz Ulil yang ngomong, ya, bukan gubernur, tetapi yang ngomong orang nomor 1 di Indonesia. Presiden kita Bapak Jokowi bilang, Indonesia ini hari darurat judi online. Ya. Padahal Quran, Pak, Quran sudah cerita, Ibu, 1445 tahun yang lalu. Kalau seandainya kita mau bilang, ya, Pak Ustadz enggak usah ngatur-ngatur masalah duit saya, mau untuk judi kek, ya, mau untuk beli togel kek. Pokoknya aku sholat, Pak Ustadz. Boleh enggak kira-kira, Pak? Enggak boleh. Ya, dia sholat, dia main judi. Dia sholat, dia begal. Dia sholat, dia membunuh. Dia sholat, dia mabuk. Enggak boleh, Bu. Ya, enggak boleh. Coba. Boleh, Bu, kayak gitu. Boleh, Pak. Kenapa, Pak Ustadz? Islam mau ngatur. Saya sholat kok, Pak Ustadz. Habis sholat, mabuk. Habis sisa. Boleh? Enggak boleh. Kalau sudah Islam, sudah. Masuk dalam Islam secara sempurna. Mau fikih ibadah, fikih muamalah, enggak boleh. Harus. Ini klub, Ibu. Punya uang, mau dibelikan Homer. Percuma aku sholat. Ngapain aku masih minum? Ya. Punya uang, Bu. Ya. Mohon maaf, aku nak betinoan, maaf misalnya. Atau aku mau ke biliar, ada. Tadi aku lewat, Bu. Di MISA itu ada biliar, Pak, besar, Pak. Ya, di MISA itu, Pak. Kalau tidak percaya kita ke sana, okay, Pak. Ya. Masuk bila perlu, tidak percaya nanti. Ibu dosa melok biar bapak-bapak kami be. Ya, sana ada biliar. Saya tidak suuzon, cuman saya praduga. Saya praduga tidak bersalah. Saya yakin di dalam biliar itu ada minum-minuman, betul? Ada narkoba, ada ekstasi, ada judi, ada betino, mana ya? Sudah masuk? Jangan-jangan CEO-nya ini, ya. Oh, waktu itu malam itu kita ketemu kan? Malam itu ketemu kami, cuman kami bilang jangan keteguran. Wah, jangan buka kartu ya. Ada semua, masya Allah, Bu. Ya, ini kawan-kawannya, ya. Di sana permainan biliar, boleh Pak main biliar, boleh main biliar. Ya, main biliar itu boleh. Tas. Salat, berhenti, tinggalkan. Habis salat, ya zikir dulu, berdoa, main lagi boleh, hiburan. Tapi kalau hiburannya sudah meninggalkan salat, ya, hati menjadi keras, disuruh orang tua, tidak mau lagi. Nah, ini nggak boleh. Ya, apalagi biliar pakai uang, judi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini fenomena di Indonesia. Ya. Apa kata Pak Jokowi? Darurat judi online. Kalau dulu judinya offline. Kalau sekarang judi online. Mau online, mau offline, ini sama-sama rusak, sama-sama ada mudarat. Bu, Bapak, ya. Warga Indonesia, ini data Kementerian Informasi, Kominfo, 3,5 juta warga Indonesia main judi online. Semalam saya di Masjid Baitur Rahman, Poligon Gandus. Ya, saya sampaikan juga. Ketua Masjid nggak percaya. Pak Haji pegang HP, buka Play Store. Habis buka Play Store, ketik saja Domino QQ. Pak Haji serius nian. Jangan Pak Haji, ya ini contoh ya. Serius nanti di rumah, mana kata Pak Ustadz ini ya. Domino QQ high slot yang ada bau slot, yang ada bau-bau banyak sini Pak. Ada 100 kurang lebih aplikasi dan tidak ditutup, biasa buka. Jadi setelah kita download, ya kita beli akun, ya beli slot, itulah namanya slot tadi Pak. Dari mana Pak Ustadz?
kalau anak-anak kita yang remaja SMP dia nggak punya, kalau di HP ini kan bisa pakai Dana Bu ya, Dana, Link Aja, GoPay, apalagi banyak ini bisa ya. Jadi kita bisa belinya lewat sini saja langsung Pak. Apalagi bapak-bapak yang punya apa namanya, punya mobile banking, nah lebih lemah lagi itu ya. Cuman sayang passwordnya ibu yang pegang. Tidak baca juga ya. Atau ibu tahu mengapa berkurang ini Pak ya. Itulah yang jadi masalah kemarin. Ini Polwan ngomong sama lakinya, ngapa gaji 13 berkurang untuk main slot ya. Marah, emosi ya. Sebelumnya lagi ada kolonel dari tentara bunuh diri. Berapa hutangnya? 900 juta. Tembak dia, des. Ya. Biar dibilang dia dibunuh, enggak, itu bunuh diri. Sebulan sebelumnya. Bulan yang sama ada bapak-bapak daging, siapa mau beli daging gitu ya. Keliling kampung dia. Ternyata daging yang dibawa ia adalah daging istrinya. Ya. Kenapa dia bunuh istrinya? Kenapa dia mutilasi istrinya? Karena istrinya ini nyenyes. Aku udah ngatur ibu Ida. Bagus Bu, bagus ya. Lanjutkan Bu ya. Harus mah itu, ya, cerewet. Pak, berhentilah. Ini gara-gara kau main judi, ya, kau main slot, sapi habis. Kambing tidak punya lagi gitu. Emas aku, harta aku hilang semua. Nah, ini suami dimasukin iblis. Maksud istri tadi nyenyes tadi memang bagus, niatnya bagus dan nasihatnya bagus. Cuman nggak terima iblis tadi Bu, ya. Berhentilah sudahlah, dok seneng di bini kau lagi. Ringam, istri dibunuh, kesel, dimutilasi. Dan ternyata bapak itu kalah main judi. Udah berapa tadi contohnya? Ya. Contoh lagi tahun kemarin Pak, saya 2 tahun ini meneliti, memang saya meneliti pinjaman online, saya meneliti judi online. Ya, tahun kemarin sama. Ya, 2 orang laki-laki, masih muda, kisaran umur 40, 35, 40, 2 orang. Mereka bunuh diri berjamaah. Kenapa berjamaah Pak Ustadz? Orang 2, yang sikok jadi imam, yang sikok jadi makmum. Istawu supupakum. Ya. Lurus rapat barisan. Sudah siap? Siap. Payo. Di pohon meninggal 2 orang. Yang siko agak depan, yang siko agak belakang. Nah, ini persis. Saya lihat videonya. Ternyata mereka berdua kalah main judi online. Yang jadi masalah lagi, ya, kalahnya 150 juta. Kok bisa dapat uang sebanyak itu Pak Ustadz? Mereka pinjaman online. Ya. Pinjaman online itu Bapak Ibu saya tegaskan semuanya riba, titik, sudah ya. Gimana tahu ribanya Pak Ustadz? Kalau ibu pinjam 10.000, pinjam 1 juta, balik 1 juta 100, riba lah itu sudah. Gak ragu-ragu ya. Kalau ada kawan kita pinjemin 1 juta, balik 1 juta, itu bagus, syariah ya, qardun hasan. Tapi kalau dia pinjam 1 juta, ini kawan pinjemin kita 1 juta, dia bilang 1.100.000 balik. Nah, itu riba, ya. Nasihatinlah. Ya, tidak boleh. Tapi Pak Ustadz, setelah aku pinjam, aku mau kasih dia hadiah 100.000. Oh, boleh. Tidak diperjanjikan di awal. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Karena uang, ya, uang, saya nggak bawa uang. Nah, uang itu Bapak Ibu itu bukan komoditi, bukan barang dagangan. Uang itu tidak boleh didagangkan, tidak boleh dijual. Uang itu alat tukar, paham ya? Uang itu cuma alat tukar saja, nggak boleh uang 1 juta kita jual 1.100.000, nggak boleh. Riba, ya, bahaya. Apalagi dia tumbuh berkembang. Ya. Istri saya marahin, jangan Shopee Pay Later. Shopee Pay Later itu sudah ada fatwa MUI. Ya, ibu terlambat bayar, bertambah, itulah yang namanya riba, bunga, ujung-ujung tidak sanggup bayar Pak Ustadz. Ini ibu-ibu bapak tidak percaya, silakan buka ya Play Store, ya, pinjaman online banyak, ada kami, ada kita, ada azab, ya, ada neraka, banyak. Ini ratusan Pak, ratusan aplikasi pinjaman online. Saya penasaran Pak Ustadz, ya Pak Haji, penasaran saya Bu, sama istri sini.
Saya pakai nomor ini sudah kurang lebih belasan tahun. Syaratnya cuma 2, nomor HP sama KTP. Nah, enggak pakai survei lagi ke rumah, enggak pakai agunan, jaminan, enggak butuh tahu, enggak pakai slip gaji, enggak tahu ibu bapak kerja di mana. Jadi saya coba masukin nomor HP, pasang KTP. Tara, selamat Dr. Ulil. Limit saldo pinjaman Anda 80 juta. Ya, 80 juta. Saya meneliti pinjaman online sudah 4 tahun ini. Saya ikutin, Pak. Ya, setiap data saya masukin, saya simpan rapi, saya bukukan, saya tulis 4 tahun ini. Dulu pertama kali cuman limitnya 20 juta. Sekarang gila-gilaan orang usaha pinjaman online, usaha riba. Bapak, Ibu balik ini silakan, ya. Kaji ini seriusnya nak, ngeri ya. Enggak apa ya. Bisa 80 juta. Itu utang pokok. Ya. Bunganya berapa Pak Ustadz? 100%. 80 juta utang pokok ditambah bunga 80 juta, total 160 juta. Saya yakin kalau ibu pinjam hanya untuk beli makan, beli minum, beli baju, beli HP, jalan-jalan, belanja di JM, ya, konsumtif, ibu bapak saya 100%, 1000% saya yakin bapak ibu tidak bakal bisa balikin. Ya. Kecuali untuk usaha, ya. Usaha pun masih 50-50, bisa bayar bisa enggak. Coba. Banyak orang yang kena. Di Palembang banyak yang curhat sama saya. Pak Ustadz tanya, ya, bagaimana hukumnya bayar hutang? Bu, mana hukum bayar hutang? Sunnah apa wajib? Sunnah bela ya? Galak tak sunnah? Ibu-ibu tak galak Pak, sunnah, wajib. Bu, bagaimana hukum meninggalkan riba? Wajib. Riba itu. Pak Ustadz tanya lagi, bagaimana hukumnya meninggalkan hutang riba? Waduh, saya bilang ini. Saya tanya, kau ni nak bayar apa tidak? Nah ini Pak Ustadz, aku ni tak punya duit lagi Pak Ustadz nak bayar. Bapak Ibu, saya organisasinya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ketua organisasi kami yaitu Bapak Gubernur. Ya, ketua pusatnya ini Wakil Presiden. Bapak Ibu, saya berkawan dekat dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang ada Martabak Har ya. Dekat Caritas itu. Saya bilang sama Pak Untung, jamaah saya banyak yang kena pinjaman online, entah untuk judi online kah, untuk beli baju kah, konsumtif. Tolong Pak Untung, enggak bisa Pak Ustadz. Lah pegawai OJK, ujinya otoritas mengawasi. Ya, gawe kami cuma ngawasi Pak Ustadz. Ya, ngawasi baik. Diawasi. Enggak bisa Pak. Ketika Bapak Ibu sudah terlibat, terjerat, sudah ini tanggung jawab Bapak Ibu. Saya ke BI, Bank Indonesia sahabat saya. Kepala Bank Indonesia sahabat saya. Ya, Pak tolong Pak, enggak bisa Pak Ustadz. Polda sama Pak. Ini kepolisian. Ini jamaah ketakutan, diintimidasi ya, baru nak Allahu Akbar. Nah, pikiran ya, apalagi jadi makmum ya, nggak punya utang aja jadi makmum, pikiran melayang gitu ya. Ya benar nggak? Jadi makmum nggak punya utang, lagi melayang pikiran Allahu Akbar. Ya, habis subuh ini kira-kira habis sholat ini kemana ya? Hari Minggu ini. Ya, oh iya ada kondangan. Kondangan di mana? Pakai baju warna apa? Ini jeluan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah selesai sholat tadi. Sama Pak Ustadz tadi, ya Allah. Cepet nian loh jadi dia. Yang imam ini tadi lamonian baca lah ya. Pikiran setan, apalagi punya hutang. Allahu Akbar. Ini HP sudah dimatikan. Ternyata pinjaman online itu kenapa butuh nomor HP? Itu 10 di atas kita tuh dicari, Pak. Ulil amri. Mak bapaknya ini siapa? Ya. Mak bapak saya siapa? Kakek nenek tuh uak saya dicari, Bu, kata 10 nama. Terus dapatlah 10 ke kanan. Siapa 10 ke kanan? Adik saya, adik kandung, kakak kandung, besan, ya. Kakak ipar, adik ipar, dicari 10 ke kanan, dicari 10 ke kiri. Ulil ini kawannya siapa, Bay? Oh, kawannya itu si ini, ya. Nah, kemudian cari 10 ke bawah. Maka pengusaha pinjol itu nggak butuh lagi nak survei, dia cukup telepon saja.
HP kita matiin nih, lagi tagihan. Matiin, telepon dia ke Kak Haji. Pak Haji, ya, tolong juga tahu itu Ustadz Ulil tuh. Ya. Hanya Pak Haji ngomong sama saya, loh, tahu dari mana? Ya, Pak Haji, semuanya tahu. Makanya ini bahaya. Ketika dia cuma telepon saja, kau tidak bayar, nanti akan kupasang foto tanpa busana. Ya, aku tahu Facebooknya, dia tahu semuanya, data rumah kita tahu persis. Makanya orang yang lah terjerat pinjol, dia stres. Mak mana sholatnya mau mutmainnah, Bu ya? Mak mana sujud mau mutmainnah? Tapi alhamdulillah pagi ini saya senang, saya lihat wajah-wajahnya tersenyum, merekah, ya. Alhamdulillah, ya. Kate utang, ya. Pusing aku ya, pusing Pak Ustadz aku ni ngapa pusing, duit banyak kate utang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Nah benar. Nah orang yang ciri-ciri orang yang terjerat pinjol itu senyum aja susah, ya. Ketemu orang, aduh nak sholat ke masjid, malas aku ini, pikirannya banyak ibu. Ini baru pinjol. Nah balik lagi ke sini Bapak Ibu sekalian ya, inilah Islam. Banyak bukti sudah. Ya, orang main slot dari pinjol. Kapan-kapan nanti kita bicara pinjol lagi ya. Ini bahaya. Ini tadi contoh-contoh yang ada di Indonesia. Saya kasih contoh. Saya 2 minggu yang lalu kajian subuh di Masjid Syuhada Pak Jo. Ibu, bapak kalau ke Pak Jo sebelum MTS, sebelum lampu merah simpang 4 ada masjid sebelah kanan, besar sama kayak gini. Masjid Syuhada. Ada ibu-ibu di belakang. Tapi yang ibu-ibu sini tidak usahlah ya, curhat. Pak Ustadz saya curhat. Ya, emosi dia. Ibu santai, tenang saya bilang. Boleh silakan. Ternyata dia curhat, Pak Ustadz, anak aku main slot, main judi online, main maisir. Apa kerugiannya ibu? Ya, emas aku 3 suku. Tidak banyak bu, 3 suku. Kalau sekarang 7 juta, berarti 21 juta. Apalagi ibu, motor 2 Pak Ustadz dijualnya Pak Ustadz. Apalagi dia yang suka marah-marah Pak Ustadz di rumah, anak ya ditabok, bini tempeleng, astagfirullah, wong sini kutangani kayak gitu ya. Terus apa lagi? Malas sholat Pak Ustadz. Begawai dah ibu, begawai tapi berhenti dia Pak Ustadz, dia milih maisir. Maisir itu artinya mudah Bapak Ibu ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Nah, yasir itu maisir. Maisir itu permainan mudah ya, cuman maisir itu dengan harta, dengan duit, dengan taruhan. Itu namanya maisir. Apalagi Ibu, dia ini suka gelisah, orang malam-malam tidur, kayak kita ini kan normal Pak ya. Jam 10 udah mulai ngantuk, jam 11 tidur ya. Bangun pagi sehat, sholat. Kemudian kita wirid, zikir, taklim. Habis ini ada yang olahraga, ada yang ini normal ibu, ini normal. Nah dia ini nggak normal lagi Pak Ustadz. Ya, orang tidur, dia nggak tidur. Kalu menang. Menangnya cuma 1 kali, kalahnya 9 kali. Yang diingat, yang menang. Kalu menang. Ya, kalu menang. Berdalu-dalu. Jadi dia nggak sholat subuh, tinggalkan sholat, ya. Kemudian dia galak gelisah. Orang pagi dia bekerja lihat matahari, dia nggak kena matahari. Orang makan tertawa berkumpul, dia agak lagi berkumpul. Jadi mudorotnya, mafsadahnya besar Bapak. 1, ya. Mak mana Pak Ustadz solusinya? 1, saya bilang doakan Rabbi habli minas. Balik-balik ke Nabi Ibrahim. Yang kedua Pak Ustadz, nasihati, panggil 4 mata. Yang ketiga, banting ini HP. Bantingkan saja, hancurkan. Tapi beli lagi Pak Ustadz. Nah ini dia masalahnya. 1 Bu, ya Bapak. Ada saya punya jamaah. Dia kehilangan, Pak Ustadz aku nak ceraikan suami aku. Baru dia curhat. Kenapa? Suami aku main slot Pak Ustadz. 3 sertifikat rumah hilang Pak Ustadz. Dia ini punya pengusaha Pak. Ya. Ya, ada 1 lagi saya kasih contoh di Palembang sinilah, di Gandus dekat situs Purbakala. Pak Ustadz, anak aku berhenti begawe di dalam kamar, sudah nikah belum? Mak manalah Pak Ustadz, tolong ruqyah Pak Ustadz. Lah ruqyah bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saya juga bingung. Ini sudah kecanduan. Makanya anak-anak muda kita ini, tapi tidak katik di sini ya, di Indonesia ini mereka ini ya bangun tidur slot. Saat kumpul-kumpul slot, ya. Di mana tempat slot dan main judi ini bukan kata saya.
Ini para imam, para ulama mengatakan ya, sebelum ada judi online ini, para ulama ya, Anas bin Malik, Imam Qurtubi semua mengatakan bahwasanya ya, mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan dari main judi ini lebih besar daripada narkoba. Kalau narkoba yang dirusak hanya diri dia, dan ada panti rehab, Kalau judi ya, kalah emosi dia, Pak, ya. Emosi, dendam. Pokoknya mak mana caranya harus menang. Kalah 1 juta, aku nak menang 2 juta. Masuk lagi, tambah lagi. Ya. Kalau narkoba belinya singit-singitan, Pak. Ketahuan bahaya, makainya singit-singitan. Kalau judi online, pajak dalam masjid, pajak, ya. Ya, tapi tak katik di sini kan? Ya, pajak di Masjidil Haram, pajak juga. Ya, pajak di luar masjid, bisa di mana Bapak Ibu sekalian? Di dalam kamar. Maka mulai hari ini aku minta sama-samalah ya. Rabbi habli minas solihin. Kita tak boleh cuek. Kita jenguk anak kita, main apa kau dek? Kakak main apa itu? Kok serunian lah, waktunya solat kau tak solat. Ya, mbak main apa itu? Oh tidak mah, ini cuma main game-game biasa, FF. Nah, bapak-bapak tak tahu FF itu apa kan? Aku juga tak tahu. Ibu-ibu lagi. Mobile Legend apa itu? Jingoy. Oh, tidak pakai beli slot kan? Tidak mah. Oh ya sudah, tak apa-apa. Ya. Ini pokoknya kapan dia sudah bawanya marah-marah, ni anak ya tak galak lagi, ini tak lepas lagi dari HP, main terus, ya. Ya. Makanya Bapak, saya punya anak 5. Anak pertama saya ini anak rumahan, di rumah aja. Yang masak, cowok Pak, masak, ya. Kemudian dia video call ngobrol sama kawan. Saya pantau. Namun anak saya yang keempat, nah anak aku yang keempat ini beda dengan dia. Yang satu nih rumahan, yang satu nih hobinya mancing. Main kulur-kilir dia. Yo, aku suka yang nomor 4 Pak. Yo. Nah, mancinglah kau sana. Pak, mancing di kolam, minta duit, lajulah. Ya Pak, aku nak main sampai badan teritam-hitam. Tidak apa-apa. Nah, aku daripada yang pertama tadi, bukan bandingkan Pak ya. Ya, daripada dia main HP lebih baik saya biarkan aja. Ya, balik-balik kena pancing kakinya Pak. Ya, tak apa-apa, laju dia kata gua ya. Daripada main HP terkadang ada rasa-rasa was-was kita. Ya, mulai hari ini yuk sama-sama ya. Kita jaga, kita rawat ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga Bapak. Nianlah, ini sudah darurat. Tak usah cerita lagi banyak, ya. Aku tak usah lagi cerita banyak. Ini sudah nyata depan kita dan Islam solusinya, ya. Maka dalam Islam kita punya duit mau beli slot enggak boleh. Islam harus atur. Kenapa Islam atur? Biar hidup kita bahagia, biar hidup kita selamat, biar hidup kita tenang. Bapak main judi, saya yakin enggak bakal tenang. Salat pun kepikiran. Ya, antara dua. Kalau dia menang, wah berbunga-bunga dia. Kalau dia kalah, tambah lagi dia hancur. Islam tidak ingin ibu itu gelisah. Islam tidak ingin bapak itu tidak tenang. Ya, Islam itu ingin kita tuh seperti ini, tenang, bahagia. Kata-kata tadi ya, tidak punya duit Pak Ustadz tapi aku bahagia. Itu yang nomor 1. Pak Ustadz, aku tak punya duit tapi aku bisa berjamaah, bisa bersosial. Inilah kehendak Islam. Ya, Islam tidak menuntut kita ini harus kaya lewat judi, enggak. Ya, Islam tidak menuntut kita itu harus punya uang miliaran, enggak. Tetapi yang paling mulia kata Allah apa? Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia, paling berharga di sisi Allah itu orang yang bertakwa saja. Kalau seandainya Allah bilang yang paling mulia adalah orang yang paling kaya, wah, aku miskin Pak Ustadz, tidak masuk berarti. Enggak, Islam itu adil. Sekali lagi, inilah Bapak sekalian, fenomena antara orang Arab dulu dengan zaman kita sekarang. Semuanya sama. Makanya dalam Quran itu 2/3 di Al-Quran itu diulang-ulang Pak cerita Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kejadian yang akan di tahun ini, tahun nanti 50 tahun lagi kita nggak ada lagi, sama persis. Maka kunci kita satu ini yaitu kita jangan pernah tinggalkan Bu ya. Ibu, bapak saya kalau lagi sujud doakanlah anak-anak kita. Insya Allah pagi ini kita minta sama Allah kita dikasih anak keturunan yang soleh-soleha. Amin. Ya, dak usahlah kena judi online dek, kak, abang dak usahlah. Lebih baik kau begawe sehari dapat 100.000, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Daripada kau diiming-imingi, kalau menang kalau ya. Ya. Permainan judi online ini mudah Bapak. Di Indonesia, ini terakhir saya sampaikan. Menurut PPATK, penghasilan usaha judi online ini tembus 300 triliun 2023. Jadi mereka gila-gilaan yang punya usaha ini. Dengan cara bagaimana Pak Ustadz? Ya, untung 300 triliun, 500 miliar, 1 triliun ini dihambur-hamburkan saja, paham ya? Maka ada yang menang di Palembang, nanti di Riau kalah. Ya, yang Jambi menang, Jakarta kalah. Jadi ya kalau kita sudah jadi pengusaha Pak ya, ini gratis saja. Nah, dikasih yang kecil-kecil aja. Dan ingat, yang punya usaha ini salah satunya Sambo, ya. Aku berdoa nian, kita berdoa. Ya, moga Sambo ini ya lagi di akhirat antak-lantak ke lah ya Allah ya. Nian, siksonya. Iya. Ya. Nah, ini mereka ini punya usaha. Sambo ini salah satunya usahanya itu tadi, judi online sama pinjaman online. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, inilah fenomena. Sekali lagi pagi ini kita berbahagia, ya. Bahagia. Kenapa bahagianya Pak Ustadz? Pagi ini kita nih Islam, sama-sama kita Muslim. Bahagia, bangga. Kenapa kita masuk agama ini? Agama ini sempurna sudah Bu, sempurna. Ya, ibadah kita diatur, keuangan kita diatur. Ya, semuanya diatur oleh Islam. Coba kalau kita, mohon maaf, di agama yang lain, ya Protestan, nggak ada sedetail Islam, ya. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, diabadikan dalam Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita. Nabi Muhammad sudah ngajarin kita, ya, kalau mau kaya dagang. Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini adalah keturunannya suku Quraisy. Mereka ini berdagang Irak, ya, kalau dia syita, musim panas dia ke Irak, as-saib musim dingin dia ke Yordan. Perjalanan 2 bulan, dagang 2 bulan, balik lagi 2 bulan. Jadi setahun itu 2 kali perjalanan. Nabi Muhammad umur 12 tahun sudah ngajarin kita, ya, dagang. Nabi Muhammad nggak mau main maisir. Kenapa? Dagang itu real Bapak Ibu sekalian. Kayak saya 3 tahun ini dagang apa Pak Ustadz? Nasi Arab. Alhamdulillah Ramadan, ini tahun ketiga saya Pak Haji. Ramadan saya tembus 700 tampah. Iya. Uangnya omset saya tahadus bin nikmah. Saya ini dosen ekonomi syariah UIN. Ya baru 3 tahun punya usaha. Saya kira gaji dosen itu sudah lumayan ya. Ternyata jadi pengusaha. Wah. Iya. Gaji saya 2 tahun bisa diambil dalam waktu 1 bulan. Saya dapat 150 juta Ramadan kemarin. Ini sebagai motivasi saja. Bapak Ibu, alhamdulillah nasi Arab saya masuk Gria Agung. Ya, dipanggil sudah buka cutting, ternyata lemak punya usaha ini kaji. Lemak nian Bu ya. 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 Oh boleh, siap ya. Nanti akan saya bawakan ke sini nih nasi Arab Al-Bukhari ya. Ya, insya Allah ya. Kita cari harta yang berkah halalan thayyibah. Bapak Ibu sekalian ya, ingin hati saya berlama-lama. Ya, kita buka tanya jawab silakan. Ya. Silakan. Untuk kita minam di bank. Ya. Itu untuk kebaikan tujuannya baik. Mungkin oleh umroh atau haji. Nah, itu diterima atau tidak itu Pak Ustaz? Iya. Menurut kita Islam ya Pak Ustaz. Iya. Sementara itu kan masih riba. Ya. Makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Caknya lah nak berangkat ini. Ya. Caknya ngebet nak berangkat ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hebatnya Allah bilang dalam Al-Qur'an ya, manis tato'a ilaihi sabila. Orang haji umroh kata kuncinya manis tato'ah, yang sanggup lahir, sanggup batin, sanggup materi, sanggup imateri, ya. Artinya badannya sehat, ada duit dak, ada materi enggak ada. Nah, ya istitoah, sanggup. Nah, ini menjadi permasalahan. Ya, saya Zafa. Jadi kalau Bapak Ibu mau umroh sama saya saja ya, saya perwakilan Zafa. Pak Ustadz, ada tanya saya jamaah, Pak Ustadz, Zafa ada ini enggak, talangan umroh enggak? Ya, saya bilang enggak ada.
dan memang tidak boleh ada. Kenapa? Karena resikonya besar, ya. Talangan, ya, talangan umroh. Age kau berangkat umroh, ya, uji kau age bayar setelah umroh, habis umroh kau sakit, keluarga banyak kebutuhan, ada musibah, ujung-ujung, nah, nggak bayar. Resikonya lebih besar. Maka saya bilang sama dia, kau belum istitoah, kau belum mampu, ya. Caranya gimana? Doa banyak-banyak lagi, kuatkan doa, kemudian ada duit tabung. Nah, lebih baik kau ada duit 1 juta, tabung sama kami, sama saya. Ya, kau kan tahu rumah saya, tidak mungkinlah saya ini ya. Dia bilang, nah bagaimana Pak Ustadz? Saya pengen haji, pengen umroh, tapi saya pinjam di bank. Yang pertama saya katakan ini tidak istitoah. Istitoah itu tidak belum mampu. Ya. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak Pak Ustadz? Kalau seandainya lah kebeletnya nih baratnya bahasanya itu aku nak berangkat minjam ataupun ada kondisi yang lain Pak ya. Nah, ini misalnya ada kurang tambahan dana harus melunasi, tak katek lagi duit, tak katek lagi kawan, tak katek lagi aset, tak katek lagi semuanya tak katek. Minjam di bank. Ya boleh saja ya. Cuman catatannya yang saya garis bawahi, banknya bank syariah ya. Ya, kenapa harus bank syariah Bapak Ibu sekalian? Kalau bank syariah insya Allah tidak ada riba. Ya. Kalau bank konven pasti riba. Karena kalau di bank syariah ya, ini bermain di akad. Akad Pak ya. Nah, kalau Bapak Ibu ke bank syariah, ke bank konven, Ibu bilang saja, saya mau pinjam uang. Boleh. Mau seneng itu Pak bank konvensional, BCA, Mandiri, BRI, BNI seneng. Mau berapa? 10 juta dipinjamin. Ya. Nanti dihitung itu berdasarkan bunga tadi Pak. Tetapi berbeda kalau Bapak ya Ibu ke bank syariah, Bapak Ibu bilang aku nak pinjam duit. Oh, nggak ada pinjam duit di sini. Di sini adanya pembiayaan, ya. Beda kan? Nah, kalau pembiayaan berarti dia harus tanya, mau apa ini, untuk apa? Beli rumah. Ya, beli handphone. Ya sudah, handphonenya kami belikan. Nanti Bapak Ibu kredit sama kami, sama bank. Boleh. Ya, jadi bermain di akad. Ya, kalau konven dia akadnya pinjam uang, kalau di bank syariah pembiayaan, ya. Apa bedanya Pak Ustadz? Ada ininya resiko, implikasi. Ada. Ibu, ya Bapak, ada di Indonesia ada istilah nikah, ada istilah kawin. Sama enggak nikah sama kawin? Boleh enggak saya samakan kawin sama nikah itu? Enggak mau. Kita orang Islam enggak mau. Kenapa? Nikah itu pakai akad. Ya, kalau kawin yo, kurang lebih seperti itu. Ya, aku tidak berani nyebutkannya karena live and streaming. Ya. Ya. Nikah sama kawin berbeda, tapi gawenya sama. Bank syariah misal Pak ya, margin. Nah, ini istilahnya margin. Misal marginnya 5%. Yang ini 5% juga Pak Ustadz, kok sama? Iya sama, tapi gawenya sama, tapi efeknya berbeda. Yang nikah anaknya halal, boleh pakai bin dan harus pakai bin. Ya, contoh ini siapa namanya? Ini namanya? Hah? Khalid bin Edi. Nah, harus pakai bin. Kenapa? Karena beliau menikah. Tapi kalau kawin, anak siapa ini nih? Kalau istilah kita ini anak haram, nggak ada bin, ya, nggak dapat waris, bingung dia. Kenapa? Oi, kau ini bukan hasil pernikahan yang resmi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bank konvensional, bank syariah ini beda, tapi sama Pak. Iya, gawenya sama. Ya namanya perbankan Pak ya. Cuman akadnya di atas ini ada akad lagi. Yang ini pakai akad pembiayaan, yang konven, ya pakai akad apa namanya pinjam saja. Pak Ustadz, kenapa bank itu kalau pembiayaan, kalau itu pinjam uang itu kok harus pakai margin? Lah saya tanya, gedungnya, satpam, air, listrik, sewa, segala macam Bu, alat, bayar dari mana? Makanya dalam Islam, ya nanti akan kita kaji ya berikutnya, Islam itu ada 2 akad. Ingat-ingat Bapak ya. Yang pertama akad tijaroh. Akad tijaroh ini harus profit, harus untung. Harus bernilai uang. Yang kedua akad tabarruk, akad sosial.
Akad tabarruk sosial ni tak boleh Pak. Tak boleh ngunjungi Palembang tu. Tak boleh untung, tak boleh ngunjungi. Contoh akad tijarah yang harus untung, murabahah. Jual beli. Ini Alpawan jual sama kita, dia untung, boleh. Bandrek jual beli boleh. Bagi hasil, ya, musyarakah kerjasama. Musyarakah ni sama-sama punya uang. Kalau mudharabah bagi hasil, si kok punya uang, yang si kok tak punya uang. Apalagi Bu, sewa kos rumah, motor, mobil, sewa, boleh. Ibu punya keahlian masak, aku nak dibayar ini. Nah, ya. Nah, itu boleh. Ini akad tijarah ini harus untung. Dan Nabi Muhammad pakai akad tijarah kalau dia lagi dagang. Tapi kalau seandainya kita yang kedua akad tabarruk sosial, ini enggak boleh. Salah satunya infak, sedekah. Boleh Bapak Ibu ya, kando datang ya, tiap Jumat ngisi 50 kali setahun berapa itu? Berarti sebulan 200 kali 12 bulan 2.400.000. Datang ke ketua masjid, Kak Haji, aku ni tiap Jumat masuk ke 50 ya. Nah. Ya. Aku nak kali-kalian be Pak Haji. Lah 2.400.000 duit aku masuk di Masjid Al-Hakim ini. Mak mana caranya kali ke 10 tahun berarti 24 juta. Aku nak minta bagi hasilnya, aku nak minta lagi duit. Tak boleh. Nah, ini akad tabarruk. Ketika kita sudah keluar, sudah hilang. Lah dapat apa Pak aku Pak Ustaz? Aku infak ke masjid. Dapat apa Pak Ustaz pagi ini? Dapat pahala. Nah, kalau saya bilang pahala kelihatan Pak? Enggak. Bisa dimakan pahala? Enggak bisa. Nah, pinjam meminjam uang tadi, ini masuk ke akad yang mana Pak Ustaz? Akad tabarruk atau akad tijarah? Masuk akad tabarruk Pak. Makanya pinjam meminjam dalam Islam tidak boleh masuk akad tijarah, ngunjungi tidak boleh. Pinjam meminjam uang masuk akad tabarruk, selesai sudah Pak. Kalau ibu mau pinjam uang sama saya pinjamin, ya 1 juta. Terus Pak Ustaz aku dapat apa? Ay rugi minjem dia lah sebulan, nagenya susah, marah-marah, cerewet pula. Wah Pak Ustaz. Iya, baca-baca kita yang cak berhutang. Iya. Aku dapat apa Pak Ustaz? Saya bilang, ya, ini pahala orang yang meminjamkan, namanya qardun hasan. Orang yang meminjamkan orang dalam kebutuhan, bukan untuk slot ya, minjam orang dalam kebutuhan, maka dia dapat 2 pahala. Pahala di dunia dan di akhirat. Dan semuanya ghairu mamnu, tanpa batas. Kalau Bapak Ibu sedekah infak di masjid dengan orang 700 kali ya, dikali 700. Tapi kalau kita minjemin orang, ini pahalanya ghairu mamnu, tidak ada batasnya. Jadi pahala orang yang meminjamkan itu pahalanya gede ya. Ibu ada duit tak? Pinjamin aku sini. Langsung ngomong tak kate Pak Ustaz, kate. Ini orang nak ngapun nih. Assalamualaikum. Ajaknya lah ada pinjam Bu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau pinjam meminjam nggak boleh masuk akad yang ada untungnya, nggak boleh. Dia harus masuk akad tabarruk sosial. Wakaf, hibah, hadiah. Ada jamaah saya tanya, Pak Ustadz, aku ni kondangan, ya, aku bawa amplop. Niat aku apa loh Pak Ustadz? Ya hadiah, niatkan hadiah. Ya Allah, aku ngasih duit ini amplop ini untuk beliau yang nikah, anak kawan aku, ya hadiah. Ya. Nabi Muhammad menganjurkan tahadu tahabu, saling berbagi hadiah, saling cinta mencinta. Pak Ustadz aku niat sedekah, bagus. Allah aku niat sedekah. Tak boleh Bapak Ibu habis ngasih ke tamu kondangan, age balik ya. Tapi kalau dicatat sama sahibul hajat, kemarin dia ini, age aku nak ini, ya silakan. Tapi niat ya, cuman jangan kecewa. Ada juga jamaah saya Pak Ustadz, ini kita ngadain acara. Ya, besar-besaran. Habis itu niat kita pengen untung, ternyata buntung, rugi, banyak. Lah kan saya bilang, Bapak ngadain acara walimah, niatnya apa? Ibu ngadain acara nih, nikahkan anak, niatnya apa coba? Sedekah. Ya. Ibu undang orang, ibu masak daging berpikul-pikul, niatnya sedekah. Ya silakan makan. Nggak ada, ini niatnya tabarruk. Tabarruk tadi akad yang kedua Pak ya, sosial. Ibu saya, kita semua nggak boleh ngadain acara sedekah, aku niatnya tijarah. Mana caranya habis MC nutup ini aku buka agak malam, nah nggak boleh.
Kenapa? Ya nggak bisa dipaksa. Mereka datang makan itu kan bukan beli, Pak. Ya, dikasih. Ya namanya dikasih. Ya aku nak nganjuk 5.000, jangan marah Ibu, ya. Aku nak ngamplop 5.000, 10.000, jangan marah. Karena akadnya yang kedua. Nah, ini kadang salah persepsi, ya. Inilah Islam. Hebatnya fikih muamalah itu seperti ini, Bapak. Jangan salah kamar. Ini kalau salah kamar, ini lagi dagang bandrek. Sudahlah aku sedekah ke Galuh. Lah, ini modalnya dari mana? Ya, saya punya nasi Arab, kata kantor haji tadi, Pak Ustadz, cicip ke sini, siap. 1 tampah ke sini, tapi beli dulu 10 tampah. Akor itu. Nah kalau saya sedekah 15 tampah ke sini kan, waduh ini modalnya nggak ketutup gitu ya, kira-kira. Jadi kalau dia dagang-dagang, jual-jual, kalau sedekah ya. Jadi inilah Islam. Biar kenapa? Biar nggak rancu. Jadi sekali lagi balik lagi pertanyaan tadi, Pak Ustadz ya, kalau mau kalau mau cari hutang bank, cari yang syariah ya. Jadi nanti bukan pinjam uang tapi pembiayaan ya. Ya. Curhat dong ini. Kalau sudah terlanjur Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ingat satu, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu dalam Quran. Ini bukan kata saya, akan menghapuskan segala keburukan. Saya punya jamaah Pak Ustadz ya. Ya.